Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Taiking dan Yushio melawan sosok Taisu. Namun Taiking tidak melawannya bersungguh-sungguh. Pada akhirnya, Xiaoyan menggunakan formasi untuk melenyapkan Taiking. Lalu, Xiaoyan bertarung melawan pria Taisu, dan pria Taisu itu pun mengeluarkan tombaknya. Dan scene pun berganti. Sosok itu memakai armor berwarna merah, yang mana kita bisa melihat sebuah angka yang tertulis di lengan armornya. Angka itu adalah angka 893. Tentu saja sosok itu adalah avatar Taisu milik Xiaoyan. Hah? Armor dewa palsu? Apakah kamu 893? Ucap pria Taisu yang terkejut. Reaksi pertamanya bukanlah bahwa armor itu jatuh ke tangan orang lain, tetapi Taisu 893 mengkhianatinya. Atau dengan kata lain, dia sebenarnya bertarung dengan temannya sendiri. Karena dalam masalah ini, pria itu berpikir bahwa tidak mungkin bagi siapapun selain orang Taisu untuk mengendalikan armor dewa palsu itu. Jika orang lain yang mengenakannya, maka pasti dia akan mendapatkan serangan balik dari armor itu. Dan tidak ada keraguan tentang ini. Namun, pria Taisu itu tidak mendapatkan jawaban apapun, dan dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dari sosok di kejauhan. Sosok itu sedang meraung dengan keras tanpa senjata. Ia melihat sosok itu yang tersapu sambil mengayunkan tinjunya. Pada saat ini, tinju itu dibungkus dengan energi yang sangat menakutkan, dan itu meledak ke arah pria Taisu seperti bola meriam. Sosok pria Taisu pun terdiam, dan dia tidak berani meremehkan sosok itu sedikit pun. Ia juga segera mengambil tindakan untuk memblokir serangan itu. Dan ketika dia menggunakan armor dewa palsu serta tombak yang panjang, lapisan bayangan senjata pun meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan itu melesat ke arah sosok itu. Saat berikutnya, tinju dan tombak bertabrakan di udara, hingga ledakan besar pun terjadi di pertarungan. Dua kekuatan yang kuat dan tidak tertandingi bertabrakan dengan keras, dan dalam waktu yang singkat ini, tidak ada pihak yang tersentak sama sekali. Segera, dampak yang kuat tersapu dari tabrakan antara keduanya. Dan setelah pertarungan antara kedua belah pihak bertarung selama beberapa napas, salah satu sosok itu langsung terguncang. Di sisi lain, kedua sosok itu tampak hampir sama jika dilihat dari kejauhan. Namun, jika diperhatikan lagi, armornya sedikit berbeda. Tentu saja, perbedaan yang paling jelas adalah yang salah satu dengan menggunakan tangan kosong dan yang lainnya memegang tombak. Dan sosok yang terguncang kembali adalah sosok yang memegang tombak di tangannya. 893, apakah kamu ingin memberontak? Ucap pria Taisu. Pria Taisu yang dipukul mundur berkata dengan marah. Tetapi sampai saat ini ia tidak mengerti bagaimana sosok barusan bisa muncul secara tiba-tiba, bagaikan ilusi yang memainkan matanya. Tidak mungkin ada teknik rahasia pada armor dewa palsu, dan tidak ada yang bisa memecahkan di dunia ini. Jika dia tidak terlalu misterius, bagaimana dia bisa mengendalikan armor dewa palsu? Gumam pria Taisu. Sambil memikirkannya, Xiaoyan yang diam saat ini kembali menukik, dan tekanan yang mengerikan melilit di tinjunya, yang mana itu menyebabkan pria Taisu bergetar. Dan dia tidak berani mengabaikannya untuk saat ini. Tinju yang secepat hujan sudah terselubungi, dan pria Taisu itu juga melambaikan tombak di tangannya, lalu meledakkan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika dia melihat bekas pukulan yang keluar, dia tampaknya tercengang lagi. Karena setiap pukulan yang dia keluarkan masih akan ada bekas pukulan emas setengah inci, yang mana itu sama persis dengan pukulan yang digunakan oleh Xiaoyan dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, dia benar-benar menyimpulkan bahwa orang yang mengendalikan armor dewa palsu itu adalah Xiaoyan yang baru saja bertarung melawannya. Dan teknik pamungkas yang dia keluarkan barusan tidak bisa melenyapkan Xiaoyan. Siapa kamu? Dan kenapa kamu mengendalikan armor dewa palsu? Tanya pria itu sambil memandang Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar pertanyaannya, yang mana ini membangkitkan amarah dari pria itu. Pada saat ini, jejak tinju emas mengalir deras, dan praktisi Taisu itu dipaksa mundur lagi. Selain itu, setiap kali dia mengayunkan tombak di tangannya, dia diledakkan oleh pukulan dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, 24 gerbang abadi mulai berputar liar, dan tekanan spiritual yang agung menyelimuti praktisi Taisu itu, hingga sosoknya berulang kali terguncang kembali oleh Xiaoyan. Sepertinya
Kamulah yang membunuh Taisu 893 dan juga Taisu 927. Kupikir akan sulit untuk menemukanmu, tapi aku tidak mengira kamu akan datang kepadaku dengan sendirinya. Jadi itu tidak akan menyelamatkan banyak masalah, ucap pria Taisu. Saat ini, bahkan jika Xiaoyan berulang kali memukul mundur pria itu, pada kenyataannya Xiaoyan masih tidak bisa menembus pertahanannya. Di sisi lain, formasi besar 24 gerbang abadi berputar dengan gila. Bahkan, jika tekanan spiritual yang kuat menyelimuti pria itu, tampaknya itu tidak berpengaruh untuk mengguncang armor di tubuhnya. Kamu tidak bisa menggunakan armor dewa palsu seperti itu. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Seperti apa kekuatan armor dewa palsu yang sebenarnya. Tidak peduli kau sampah macam apa, armor dewa palsu bukanlah sesuatu yang bisa kau cemari, ucap pria Taisu sambil memandang Xiaoyan. Praktisi Taisu itu tampaknya sangat serius. Pada saat ini dia mengangkat telapak tangannya dan tetesan darah emas muncul di telapak tangannya. Ketika melihat tetesan darah emas ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Itu karena dia merasakan aura tubuh abadi dari esensi darah yang ada di tangan pria itu. Jika bicara tentang tubuh abadi, aku juga memilikinya, ucap pria itu. Pada saat berikutnya, armor dewa palsu berkumpul di tangannya dan esensi tubuh abadi mengalir ke dalamnya. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat pun meledak dari armor itu. Di dalam armor dewa palsu berwarna merah, aliran emas gelap dapat terlihat dengan samar dan kekuatan ki dan darah yang lebih kuat pun meledak padanya. Setelah itu, armor dan tombak iblis di tangan pria itu perlahan meleleh ke dalam armor dewa palsu seperti cairan. Pada saat ini, jika kita melihat Xiaoyan dari kejauhan, meskipun mereka semua mempunyai armor dewa palsu, jelas bahwa Xiaoyan tampak lebih biasa, sementara armor yang dimiliki pria itu jauh lebih menyala. Selain memancarkan momentum yang sebanding dengan praktisi di langkah ke-6, dia juga memiliki darah yang kuat dari tubuh abadi. Xiaoyan juga merasakan sangat tidak percaya bahwa armor dewa palsu bisa melahap esensi darah dan juga meningkatkan kekuatannya. Kamu sudah cukup bertarung. Sekarang giliranku untuk menunjukkan kekuatanku, ucap pria Taisu. Begitu suara itu jatuh, praktisi Taisu itu tiba-tiba bergerak dan menggunakan kekuatan abadi dan juga tubuh abadi di dalamnya. Dia bergegas menuju Xiaoyan dengan sangat cepat. Di sisi lain, Xiaoyan tampaknya telah mengambil keuntungan mutlak dalam hal kekuatan dan momentum. Tetapi, dalam waktu yang singkat ini, praktisi Taisu itu sekali lagi menggunakan cara yang kuat dan juga memperoleh kekuatan tubuh abadi untuk mengalahkannya. Menghadapi praktisi Taisu yang menderu, Xiaoyan tidak mundur sama sekali, tetapi dia sedikit mengencangkan tinjunya. Pada saat ini, dia seharusnya bisa mundur, tetapi Xiaoyan hanya ingin mencobanya dan melihat apakah dia bisa memblokir serangan itu atau tidak. Selanjutnya, sosok dari kedua belah pihak pun bertabrakan dengan keras di udara. Dengan kecepatan yang terlihat seperti kilat, tinju dari sosok yang bertabrakan pun terlihat sama persis dari kejauhan, seolah-olah mereka sedang melawan bayangan mereka sendiri. Ketika dua kekuatan yang kuat bertabrakan, tampaknya suara guntur meledak karena kekuatan yang luar biasa. Di sekitarnya, selain Yu Xiao yang ragu-ragu untuk pergi saat ini, dan juga sang ratu yang memegang kelinci Bingyun, ada juga beberapa orang yang lain menonton pertarungan itu. Itu karena tempat ini adalah jalan utama untuk menuju lantai atas. Sosok-sosok di tempat ini semuanya memusatkan perhatian pada kedua sosok di udara. Fluktuasi yang disebabkan oleh tabrakan keduanya menyebabkan banyak sosok mengubah wajah mereka secara drastis. Mereka merasakan bahwa dua sosok itu mempunyai kekuatan yang di luar imajinasi mereka. Mengapa keduanya terlihat sama persis? Ucap pria yang memakai baju putih. Apakah ada pertarungan? Ucap seseorang yang baru saja muncul. Kenapa? Aku selalu merasa seperti pernah melihat armor pada tubuh mereka, ucap pria berbaju putih. Jangan katakan itu, aku juga merasakan hal yang sama, ucap orang lain. Kemudian, setelah suara teredam di udara, terdengar sesosok melesat ke belakang. Saat ini, sosok yang ditembak ke belakang adalah Xiaoyan. Jelas, pria Taisu itu masih lebih kuat daripada dirinya. Tidak peduli bagaimana kamu mengendalikan armor dewa palsu, aku akan membawa dan membuat hidupmu lebih baik daripada kematian, ucap pria Taisu. Setelah pria itu mengguncang Xiaoyan, telapak kakinya terus bergerak menuju kehampaan. Dia berubah menjadi cahaya dan mengejar Xiaoyan sambil mendengus dingin. Di sisi lain, Xiaoyan yang baru saja menstabilkan tubuhnya juga melihat tinju dari pria Taisu yang kembali bersiul ke arahnya.
Tinju dari keduanya pun kembali bertabrakan dan ledakan besar pun terjadi. Tinju itu berubah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dan masing-masing tinju berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, suara tinju meraung seolah-olah udara akan diperas sampai kering. Kekosongan juga bergetar dan seluruh ruangan tampak bergetar dengan kedua tinju yang bertabrakan. Di bawah serangan sengit seperti ini, banyak mata di sekitar tiba-tiba menyusut dan mereka menatap pertarungan itu dengan wajah yang tegang. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membesar di pupil Xiaoyan, dan Xiaoyan dengan armor dewa palsunya juga meledak dengan seluruh kekuatannya. Namun, pertempuran antara kedua belah pihak masih dapat dibedakan dengan jelas. Meskipun Xiaoyan bisa terlihat seimbang dengan pria itu, tetapi dia selalu dirugikan. "Suamiku, apakah kamu membutuhkan kekuatanku untuk mengambil tindakan?" ucap sang ratu yang tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. "Aku tidak membutuhkannya," ucap Xiaoyan. Setelah mendengar ucapan yang sangat tegas dari mulut Xiaoyan, sang ratu yang jaraknya cukup jauh pun tidak lagi menunjukkan kekhawatiran dan wajahnya malah tersenyum manis. Tentu saja, kamu masih ingin menunjukkan keberanian, tapi memang inilah yang aku inginkan," ucap sang ratu. Pada saat ini, sang ratu tersenyum seperti angin musim semi, dan pada saat yang sama, dada Xiaoyan yang awalnya cekung juga pulih dalam beberapa napas. Suara hantaman terus bergema di udara, dan sosok Xiaoyan terdistorsi. Meskipun dia sudah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan pria itu, tapi sosok pria dari dunia Taisu ini masih terlalu kuat. Kini, dada Xiaoyan kembali tenggelam oleh tinjunya, dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang yang tak terhitung jumlahnya datang dari dalam armor. Tapi, itu hanyalah suara retakan tulang dan bukan raungan yang menyakitkan. Karena Xiaoyan mulai secara bertahap membiarkan cederanya yang terus bertambah, pria itu pun menjadi sedikit cemas. Kemudian, pria itu meninju kepala Xiaoyan lagi, dan meskipun dadanya tenggelam, tinju Xiaoyan masih bisa dilepaskan dan bisa beradu dengan tinju pria itu. Namun Xiaoyan kembali dihancurkan ke tanah karena pukulan itu, dan dia terpental beberapa ratusan meter sebelum berhenti. Terlihat bahwa tangan Xiaoyan hancur karena tinju pria itu, tetapi dia tidak khawatir karena semua cedera ini akan pulih dalam sekejap. "Oh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Hentikan pikiran itu dan mulailah bertarung dengan serius," ucap pria itu dengan ekspresi dingin. Setelah berbicara, sosok pria itu pun tiba-tiba berhenti dan dia tidak membombardir Xiaoyan lagi. Itu karena dia menemukan bahwa meskipun serangannya yang kuat, dia seperti sedang menghancurkan bola kapas dan dia tidak bisa membombardir inti kelemahan Xiaoyan sama sekali untuk dapat membunuhnya. Tetapi bagi mereka yang berasal dari dunia Taisu dan mengandalkan armor dewa palsu untuk mendapatkan kekuatannya, semua pertempuran harus diselesaikan dengan cepat. Ini karena konsumsi kekuatan keabadian memiliki batas tertentu dalam penggunaannya, sehingga kekuatan keabadian akan habis setelah pertempuran panjang dan berakhir dengan mendapatkan serangan balik dari musuh. Dan pada saat ini, pria itu berencana menggunakan jurus terkuatnya untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Kemudian, terlihat bahwa pria itu membanting kristal mengkilap yang ada di depan dadanya. Dan segera, kekuatan keabadian yang agung mulai melonjak ke dalam kristal. Setelah itu, seluruh kristal pun meledak dengan pancaran energi yang sangat mengesankan. Dan ketika melihat ini, pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut. Namun, Xiaoyan yang melihat adegan ini tidak berniat untuk duduk diam. Dia langsung mengangkat tangannya dan menatap api agung yang berkumun dari dalam armornya. Lalu, api 3 warna mulai mengembun di depan Xiaoyan. Sidik jarinya berubah dengan cepat dan dia tidak perlu khawatir tentang menghancurkan apapun di sini. Pada saat ini, Xiaoyan juga menggunakan waktu tersingkatnya untuk memadatkan teratai kemarahan Buddha 3 warna agar bisa digunakan tepat waktu. Detik berikutnya, teratai api yang berada di depan Xiaoyan pun tiba-tiba meledak dengan gelombang aura yang sunyi. Dan di ujung yang jauh, kristal di depan pria itu pun juga sudah benar-benar terisi dan siap untuk dilepaskan. Ketika kepala Xiaoyan yang sudah tertutupi oleh armor melihat sosok pria itu, matanya sedikit menyipit. Xiaoyan mempengaruhi bahwa jika dirinya dapat memblokir serangan dari pria itu, maka serangan berikutnya akan menjadi yang terburuk. Di sisi lain, sosok pria itu berteriak dengan marah dan terlihat bahwa kristal itu runtuh secara tiba-tiba. Lalu, sebuah retakan pun muncul dan lengan pria itu pun juga langsung menembus ke dalam retakan itu. Kemudian, lengan pria itu tiba-tiba mengencang dan pada detik berikutnya, sebuah kristal besar yang mirip seperti palu ditarik keluar dari dalam retakan itu.
Segera, gelombang yang tak terbayangkan meledak dari palu kristal raksasa ini. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan melihat bahwa armor dewa palsu pada tubuh pria itu dengan cepat memudar dari tubuhnya seperti cairan. Dan semuanya bergegas ke palu itu. Tampaknya itu adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan palu raksasa ini. Tetapi dengan cara yang sama, pria itu juga benar-benar mengekspos dirinya yang lemah kepada musuh. Keuntungan dan kerugian menggunakan gerakan ini terlihat sangat jelas. Tetapi pria itu tampaknya memiliki kepercayaan diri karena Xiaoyan masih akan kalah di bawah hantaman palunya. Sementara itu, Xiaoyan segera meraung di dalam hatinya dan melepaskan serangan dari kekuatan jiwa. Tetapi ketika dia melihat palu kristal raksasa di tangan pria itu, gelombang yang kuat dan tak tertandingin tiba-tiba menyebar, dan 24 gerbang keabadian pun runtuh seketika. Pada saat berikutnya, Xiaoyan tidak diberi kesempatan. Bahkan setelah pria itu meraung keras, ia tiba-tiba mengangkat palu kristal raksasanya. Dan setelah terdiam sejenak, di udara tekanan yang tak tertandingin langsung menyelimuti sosok Xiaoyan. Di bawah serangan palu penghancurku, kamu pasti akan mati. Walaupun jika kamu mendapatkan bantuan dari armor dewa palsu, kamu pasti akan mati, ucap pria itu sambil menyeringai. Setelah itu, sosok pria itu mengeluarkan raungan kemarahan dan sepertinya dia ingin menimbulkan dampak yang sangat besar dalam serangannya. Di sisi lain, Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia hanya melihat tangan pria itu menggenggam palu kristal raksasa setinggi 100 kaki. Tangan itu menarik jangkauan yang luar biasa di udara dengan kecepatan yang tampak lambat, tapi itu langsung bergerak ke arah Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, teratai kemarahan Buddha 3 warna di tangan Xiaoyan juga dilepaskan. Dengan teratai kemarahan Buddha sebelumnya, kali ini kekuatannya cukup berbeda. Itu karena dalam teratai kemarahan Buddha kali ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan keabadian dari dalam armor dewa palsu untuk menuangkannya ke dalam teratai api. Jadi, itu juga membuat kekuatannya semakin meningkat. Pada saat ini, teratai api itu terbang keluar dan kecepatannya berubah dari lambat menjadi sangat cepat, seperti kilatan pelangi. Lalu, pada detik berikutnya, teratai kemarahan Buddha pun bertabrakan dengan palu kristal raksasa. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengeluarkan cangkang kura-kura untuk pertahanannya. Kemudian, ketika kekuatan mengerikan ini bertabrakan, ledakan yang sangat kuat pun langsung menyebar ke segala arah. Pada saat palu kristal raksasa ini menyentuh teratai api kemarahan Buddha, teratai api itu pun meledak secara langsung dan segera kekuatan yang mengerikan meletus keluar. Adapun para penonton, mereka sudah mundur sangat jauh, namun mereka masih dapat merasakan bahwa pertempuran ini akan memasuki tahap akhir dan tidak ada yang mau terlibat lebih jauh. Jadi, mereka semua mundur terlebih dahulu dan bahkan mereka mencapai tempat di mana pertempuran itu tidak terlihat lagi. Tetapi, meskipun demikian, pada saat berikutnya, gelombang panas yang ganas tiba-tiba datang menerpa orang-orang ini. Segera, mereka pun merasakan bagian dalam tubuh mereka seperti ada sinar api yang berputar-putar di dalamnya, hingga membuat mereka kesakitan. Kini, ekspresi semua orang pun tiba-tiba berubah dengan drastis. Namun, sebelum mereka bisa memikirkan hal-hal lain, vitalitas dan keabadian benar-benar bergegas menuju pusat pertempuran yang sengit itu. Tampaknya, meskipun orang-orang ini berhasil mundur tepat waktu, mereka jelas masih terpengaruhi oleh pertempuran sengit ini. Untungnya, uapan vitalitas dan keabadian yang tak terkendali ini dari dalam tubuh mereka sangat kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusuhan. Tidak mengherankan, mereka semua terinfeksi dengan api abadi milik Xiaoyan. Dan pada saat ini, vitalitas dan keabadian yang diekstraksi dari mereka langsung bergerak ke arah Xiaoyan. Api mengerikan di ujung yang jauh ini tampaknya menyapu seluruh lantai secara menyeluruh, dan api yang mengepul melonjak seperti gelombang. Selain itu, ada lautan api bercampur dengan dampak yang kuat, dan semua orang yang merasakan kekuatannya pun bergegas untuk melawan agar tidak dimakan oleh kekuatan api ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Pak Kadir. Terima kasih buat yang sudah hadir.
就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。